Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Andriana, NPM 1915210096. Nah, di sini saya merupakan salah satu prodi dari Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Ekonomi Kemiskinan dan Konsentrasi SDA. Dan dosen pengampunya yaitu Bu Uswatun Hasanah. Di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas yang diberikan oleh Bu Uswatun pada minggu lalu. Dalam bukunya ada beberapa bab dan situ kami disuruh memilih salah satu babnya. Nah, yang pertama itu saya mengambil bab 1 tentang kemiskinan dalam tinjauan kritis. Kemiskinan di Indonesia pada kali ini memasuki dekade ke-7 kemerdekaan, di mana masyarakat Indonesia masih menjadi salah satu permasalahan utama di Indonesia. Nah, ada salah satu indikator dan tolak ukur dalam kemiskinan oleh Bappenas. Yang pertama itu ada terbatasnya kecukupan dan mutu pangan. Yang kedua, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, rendahnya mutu layanan pendidikan, kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, akses terhadap air bersih, dan lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Ada juga lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi, besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggung jawab keluarga, dan yang terakhir itu ada buruknya tata kelola pemerintahan yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi, dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. Nah, dalam permasalahan kemiskinan kali ini akan dibahas mencakup penduduk miskin, penduduk hampir miskin yang sangat mendekati garis kemiskinan. Bisa kita lihat bahwa di Indonesia ini masih sangat banyak penduduk miskin, terutamanya di ibu kota terbesar di Indonesia. Yang pertama itu Jakarta ya, ibu kota terbesar di Indonesia. Nah, di mana penduduknya itu sangat padat dan jumlah pendapatannya dan pengeluarannya juga tidak stabil jika dilihat dengan gajinya, pengeluarannya. Dan yang kota ketiga terbesar di Indonesia itu ya merupakan Medan, di mana Medan itu padat penduduk ya. Masih banyak juga masyarakat miskin yang tergolong tidak mampu. Jadi dalam mengatasinya mungkin pemerintah bisa melakukan penyaluran dana atau bantuan yang harus direalisasikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Mungkin untuk pada saat ini bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu sangat tidak efektif. Gimana ya? Karena yang diberi bantuan itu hanya untuk masyarakat yang tergolong menengah dan mampu. Jadi yang miskin itu tidak kebagian. Bisa kita lihat pada saat ini itu tahun 2022. Nah, tahun-tahun sebelumnya itu terjadinya penurunan PDB di Indonesia, produk domestik bruto yang menurun sampai minus ketiga kalau tidak salah. Nah, itu dapat menyebabkan permasalahan perekonomian di Indonesia dan dapat menyebabkan masalah kemiskinan yang semakin bertambah dengan adanya virus corona yang membuat banyak pengangguran, para pekerja yang dirumahkan, dan terus masih banyak lagi kurangnya lapangan pekerjaan, di mana pada saat ini orang untuk makan aja sangat sulit. Tapi ketika kita mencari pekerjaan, kita harus membayar, kita harus menyogok. Jadi gimana kita untuk menyukupi kebutuhan kita sendiri, sedangkan kita aja bisa dibilang kurang mampu, atau untuk menyukupi kebutuhan saja tidak cukup. Ada juga yang dikatakan dengan perangkap kemiskinan dan kerentanan sosial, di mana masyarakat miskin, perdesaan dan perkotaan memiliki kesulitan untuk keluar dari kemiskinannya. Sebagian dari mereka itu bahkan mengalami kemiskinan antar generasi, yang artinya itu mereka terlahir dari keluarga miskin, tidak mampu,
dan membentuk keluarga miskin baru. Jadi kayak kita udah miskin tapi kita menikah dan membentuk keluarga miskin yang baru. Jadi sangat disayangkan sekali ya. Nah, disitulah pemerintah harus mengambil andil ya dalam bantuan PKH, BLT, dan program-program yang harus diberdayakan dengan sesuai kapasitasnya, seperti program nasional pemberdayaan masyarakat atau disebut dengan PNM. Sayangnya program-program tersebut ya bisa dibilang belum ditunjukkan dalam hasil yang optimal dari berbagai bantuan tersebut. Ditenggarai kurang tepat sasaran ya kan, sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ya sangat disayangkan sekali pada saat ini pemerintah kurang ambil adil dalam hal kemiskinan di Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.